Jadi intinya bagaimana agar ekonomi kita maju, SDM kita berdaya. Organisasi kami misalnya dengan Bu Hajar Rohmi, banyak orang tidak tahu, mungkin saya ini ketua Dewan Pakar di NWDI. Bu Hajar Rohmi itu adalah ketua muslimatnya, dan Pak Lalu Iqbal itu wakil ketua umum. Jadi semua kami bersahabat. Kalau dilantik, kami akan undang tokoh-tokoh masyarakat dari Dompu, dari Mandalika, lalu kita bahas dan kita selesaikan permasalahannya secepatnya. Debat terbuka perdana calon gubernur, cagup, dan calon wakil gubernur, cawagup, Nusa Tenggara Barat, NTB, dijadwalkan akan digelar pada Rabu, 23 Oktober 2024 hari ini. Debat ini mengangkat tema, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, yang menjadi isu krusial bagi tiga pasangan calon, Siti Rohmi Jalilah Musyafirin, Rohmi Firin, Zulkifli Mansyah Suhaili, Zul Uhel, dan lalu Muhammad Iqbal Indah Damayanti Putri, Iqbal Dinda. Ketiga pasangan calon ini akan bertarung gagasan dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah Provinsi NTB demi menghadirkan pelayanan publik yang optimal. Juru bicara pasangan Iqbal Dinda, Adar Hakim, menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi debat perdana ini. Kami nyaman dengan isu ini. Isu ini kami yakini dapat menjelaskan kepada publik siapa yang benar-benar berpengalaman dalam bidang ini, ujarnya saat diwawancarai oleh Lombok Post, Senin, 21 Oktober 2024. Lalu Iqbal, yang merupakan calon dari pasangan ini, memiliki latar belakang yang kuat sebagai birokrat. Dia dipercaya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk mengelola birokrasi di luar negeri, yang menunjukkan kapasitasnya dalam tata kelola administrasi. Menurut Adar, lalu Iqbal telah terlibat langsung dalam berbagai inisiatif untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk mengatasi masalah buruh migran dan mengemukakan sejumlah ide untuk memperbaiki pelayanan di daerah. Beliau beberapa kali terpilih sebagai birokrat berprestasi di Kemenlu. Dengan pengalaman tersebut, kami merasa tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk debat ini, jelas Adar. Di sisi lain, mantan Kepala Perwakilan Ombudsman NTB ini juga menyoroti rapor kepemimpinan pasangan Zulkifli Mansyah dan Rohmi Jalilah selama 5 tahun terakhir. Dia mengungkapkan kekhawatirannya terkait banyaknya mutasi pejabat tanpa adanya peningkatan signifikan dalam pelayanan publik. Kami yakin publik dapat menilai sendiri kinerja pasangan Zul dan Rohmi. Dari sejumlah survei, terlihat bahwa tingkat ketidakpuasan publik terhadap pelayanan mereka sangat tinggi, tegas Adar. Di tengah persaingan ketiga paslon, pengamat politik NTB, Dr. Alfi Syahrin, memberikan pandangannya tentang kapasitas masing-masing calon. Dia menilai bahwa lalu Iqbal memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola birokrasi. Saya yakin Pak Iqbal akan menguasai panggung debat ini karena latar belakangnya sebagai birokrat dan intelektual, ungkap Alfi Syahrin. Namun, ia juga menggarisbawahi perbedaan antara pemahaman konseptual birokrasi yang dimiliki oleh seorang birokrat murni dan pengalaman empiris yang dimiliki seorang politisi. Zul dan Rohmi tentu lebih memiliki kemampuan manajerial dibandingkan Pak Iqbal yang adalah birokrat karir, tambahnya. Dari segi kompetensi, Alfi Syahrin percaya pasangan Zul Uhel memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan Rohmi Firin. Dia berpendapat bahwa Zulkifli Mansyah, yang memiliki pengalaman panjang di parlemen dan memimpin daerah, memiliki kredibilitas lebih dalam mengelola birokrasi. Pak Zul memiliki nilai tambah dalam hal pengelolaan birokrasi, baik selama menjabat maupun sebagai anggota parlemen di pusat, ujarnya. Masalah birokrasi di Indonesia, Alfi Syahrin juga menyoroti beberapa masalah mendasar dalam birokrasi di Indonesia, seperti efisiensi kepala daerah dalam penempatan pejabat, serta prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit. Dia mengungkapkan bahwa setelah otonomi daerah, banyak kepala daerah cenderung mengakomodasi orang-orang dekat mereka, meskipun tidak memiliki kompetensi yang memadai. Birokrat yang memiliki kapasitas seringkali tidak mendapatkan posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Ada banyak birokrat yang penempatannya tidak sesuai dengan kompetensi mereka, jelasnya. Dalam menghadapi debat mendatang, Alfi Syahrin mengingatkan bahwa ketiga pasangan calon harus mampu menawarkan ide dan gagasan yang konkret untuk mengatasi masalah birokrasi di NTB. Pemetaan masalah birokrasi di NTB harus dapat dijelaskan dengan baik,
dan calon yang memiliki pengalaman memimpin daerah lebih mampu menggambarkan tantangan yang ada, pungkasnya. Dengan pertarungan gagasan yang dijadwalkan, publik NTB diharapkan dapat menyaksikan diskusi yang konstruktif tentang perbaikan birokrasi dan pelayanan publik, serta memberikan penilaian terhadap kemampuan dan komitmen masing-masing calon untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat. Sengketa lahan di kawasan Mandalika masih ada banyak tanah-tanah masyarakat di sana yang belum diselesaikan, belum dibayar. Apa langkah Bapak dan Ibu untuk menuntaskan itu jika Bapak terpilih dan Ibu terpilih? Terima kasih. Saya akan jawab singkat 2 pertanyaan itu. Hari pertama kami dilantik, insya Allah kalau dilantik, kami akan undang tokoh-tokoh masyarakat dari Dompu, dari Mandalika, lalu kita bahas dan kita selesaikan permasalahannya secepatnya. Kita tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Tanpa harus mempertentangkan organisasi kami misalnya dengan Bu Hajar Rohmi. Banyak orang tidak tahu, mungkin saya ini ketua Dewan Pakar di NWDI. Bu Hajar Rohmi itu adalah ketua muslimatnya, dan Pak Lalu Iqbal itu wakil ketua umum. Jadi semua kami bersahabat, dan saya kira dia, Tuan Guru Bajang, adalah orang yang mampu menempatkan diri dengan baik di posisi. Visi kami adalah membawa NTB maju dan berdaya saing. Bersama membawa NTB menjadi maju dan berdaya saing. Jadi intinya bagaimana agar ekonomi kita maju, SDM kita berdaya saing. Untuk seterusnya silakan kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya atau ada hal yang ingin ditanyakan.